keberadaannya sih pastinya biasanya orang-orang non-muslim lebih banyak mereka memiliki, orang-orang kafir lebih banyak memiliki, tapi keberkahan yang penting, umur juga demikian, berkah yang penting, kesehatan juga demikian, sehat penting, tapi lebih penting berkahnya sehat digunakan untuk kebaikan. Berapa banyak orang sehat tapi arahnya bukan kepada kebaikan. Mudah-mudahan insyaallah semuanya nikmat-nikmat yang ada dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berkenan untuk menambahkan nikmat yang belum diberikannya insyaallah zahir wa batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang agung mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kita bisa kembali untuk ngaji di majelis ini, meskipun kita juga minta maaf khususnya kepada PKM yang hari Ahad kemarin yang sebetulnya acara cukup besar kita nggak bisa hadir, bukan karena disengaja, tapi memang kadang-kadang penyakit mendadak, kadang-kadang sesak nafas, kadang-kadang juga oyok dan lain sebagainya, muntah-muntah, jadi akhirnya lebih baik ya tidak merepotin orang, tapi insya Allah hati selalu senang kepada pengajian, hati selalu kepingin syiarnya agama, hati selalu ingin untuk menghidupkan ilmu warisan para anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan kita dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala mafatihul khair maghalil syarr. Dalam hadis Nabi menyebutkan Allah menciptakan kebaikan dan Allah menciptakan kunci-kunci kebaikan. Maka beruntunglah orang yang dijadikan oleh Allah kunci pembuka kebaikan, kunci penutup keburukan. Tapi celaka orang yang dijadikan oleh Allah kunci pembuka keburukan, kunci penutup kebaikan. Urusan baik dia menghalang-halangi, urusan keburukan dia pula yang nomor satu. Na'udzubillah dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu saling tolong-menolong, dukung-mendukung di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Akhir dari pembahasan kita dari pengajian ini yang kita baca syarah hadis Jibril, teringat kita adalah tentang masalah sholat sunnah yang tidak disyariatkan jamaah. Sudah kita jelaskan bahwa sholat sunnah itu penyempurna dari fardu, dan kaidah utama adalah farduha afdhalul faraid wa nafluha afdhalun nawafil. Sholat fardu itu adalah ibadah fardu termulia, sholat sunnah adalah ibadah sunnah termulia. Dibanding apapun sholat yang lebih mulia. Ya pastinya dengan nengok kadar kadar secara umumnya ibadah sholat itu adalah tali penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang dengan Allahu Akbar otomatis kontak sama Allah Subhanahu wa taala. Otomatis. Maka kepingin dekat sama Allah, sholat. Kepingin apapun aja, sholat. Ini kan sebetulnya sudah kita jelaskan juga secara umumnya tentang pembagian sholat. Sholat itu ada fardu, ada sunnah. Yang fardu ada dua, fardu ain, ada fardu kifayah. Yang sunnah juga demikian. Sunnah disyariatkan jamaah, sunnah tidak disyariatkan jamaah. Ada sholat sunnah tidak disyariatkan jamaah. Ada sholat sunnah yang disyariatkan jamaah. Secara umum, sholat sunnah yang disyariatkan jamaah lebih utama daripada sholat sunnah yang tidak disyariatkan jamaah. Misal Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, itu lebih mulia daripada sholat yang tidak disyariatkan jamaah. Nah, sholat yang tidak disyariatkan jamaah jumlahnya sangat banyak sekali, sangat banyak. Dari yang termulia dari semua sholat sunnah
Yang tidak bisa berjamaah yang termulia itu sholat sunnah rawatib. Qobliyah ba'diyah. Ini sudah kita jelaskan kemarin fadilah-fadilahnya akan sholat sunnah rawatib. Dan ambil kesimpulan semua hal yang mendekati, berhubungan, menyertai sholat fardu menjadi lebih mulia. Menjadi lebih mulia. Sholat sekitar sholat fardu menjadi sholat yang termulia. Zikir sekitar sholat fardu menjadi zikir yang paling mulia. Doa setelah sholat fardu, sebelum sholat fardu menjadi doa yang lebih mustajab. Pokoknya semua urusan yang mendekati dengan sholat fardu itu menjadi lebih mulia. Zikir paling mulia, zikir setelah sholat. Zikir paling mulia, zikir sebelum sholat fardu. Doa paling mulia, doa sebelum sholat fardu. Sehingga disebutkan dalam hadis doa antara azan dan iqamah itu mustajab. Ya, ada juga hadis ayat doa yasma, doa mana yang lebih dikabulkan? Nabi menjawab dubur shalawatil maktubah. Doa di belakang sholat fardu. Doa di belakang sholat fardu. Maka jangan tinggalkan doa setelah sholat fardu. Ya. Adapun kadang-kadang sebagian orang tidak ada dalilnya dan lain sebagainya, mereka ngomong aneh. Tidak ada dalil gimana? Wong Nabi ngajarkan berapa banyak doa-doa setelah sholat. Kadang-kadang sebagian orang mengatakan tidak ada dalilnya doa bareng-bareng. Supaya dipahami bareng-bareng itu teknis. Tapi doanya jadi ajaib sama Nabi. Kalau teknis beda-beda, Pak. Sering kita sampaikan, kita tidak terjebak di dalam teknis. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah, kalau ada perintah, lakukan apapun gimana teknisnya. Sering kita sampaikan. Disuruh baca Quran, iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Gimana teknisnya? Terserah, mau baca Quran sendiri-sendiri, mau baca Quran tadarus, mau baca Quran rame-rame bareng satu suara kayak Yasin, wal Quran, itu teknis, Pak. Ya. Dalil untuk nuntut ilmu, utlubul ilm, nuntutlah ilmu. Thalabul ilmi fardhatun. Teknisnya masing-masing, Pak. Mau ngaji di masjid thalabul ilm, mau mondok thalabul ilm, ngundang ustaz ke rumah thalabul ilm, bedah buku thalabul ilm, seminar thalabul ilm, atau apapun namanya, itu teknis. Doa juga demikian, Pak. Mau doa bareng-bareng kayak biasanya kita, si imam berdoa, makmum amin. Ini satu teknis. Atau ada juga biasanya kalau di Yaman, di Mesir, doa itu bareng-bareng, tapi cuma di istilahnya dibimbing awal dan akhirnya saja sama imam. Jadi kalau di Yaman, di Mesir seringkali doa itu imam jawab Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, masing-masing doa. Hajatnya masing-masing. Lalu enggak sama kemudian baru ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Teknis, Pak. Tapi kalau ditanyakan apakah Nabi ngajarin doa dan berdoa setelah sholat, ya enggak kurang-kurang dalilnya, Pak. Nabi ngajarin setelah sholat untuk baca Allahumma antas salam wa minkas wa ilaika. Apakah doa itu Allahumma antas salam itu? Doa. Ucapan Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah dalam Sahih Bukhari, kami mengetahui bubarnya sholat Nabi di dalam masjid dengan kerasnya suara la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ini menunjukkan zikir keras suara. Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan kami mengetahui bubarnya sholat di masjid Nabi dengan kerasnya suara. Berarti Abdullah bin Abbas di luar masjid. Kalau Abdullah bin Abbas di dalam masjid, mestinya mengetahui selesainya sholat dengan assalamualaikum. Assalamualaikum, selesai. Dari Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Abbas pernah
termasuk mohon maaf sahabat yang masih muda. Kalau umpamanya beliau nggak ikut sholat, wajar. Istilahnya, Nabi wafat dia masih umur 14 tahun, 15 tahun. Gitu ya. Umpamanya dia ketinggalan jamaah, wajar. Beliau masih kanak-kanak dalam tanda kutip, bukan meremehkan, bukan. Tapi segi umur, Abdullah bin Abbas itu masih remaja kali. Sehingga beliau mengatakan kami mengetahui bubarnya sholat Nabi dengan kerasnya suara di masjid La ilaha illallah wahdahu la syarika. Nah, la ilaha illallah wahdahu la syarika, apakah doa itu? Doa itu. Jangan kata zikir saja, dalam hadis disebut doa. Dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi disebutkan afdhalud doa Arafah. Paling afdalnya doa Arafah. Apa itu? Yaitu tadi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Itu doa Arafah namanya. Disebut Nabi afdhalud doa, paling afdalnya doa. Berarti setelah sholat ada doa. Adapun doanya bersama-sama, amin dan lain sebagainya itu teknis, Pak. Ya, ulama kita berpandangan karena mayoritas masyarakat nggak bisa doa kecuali imamnya yang pandai doa, ya imamnya banyak doa, yang lain amin. Boleh kayak gitu, boleh disebutkan di dalam hadis dalam Musnad Imam Ahmad, majtama qaumun fada'a ba'duhum wa amman al-akhar fastajaba lahum. Tidaklah kumpul satu kaum, sebagian mereka berdoa, sebagian lagi mengaminkan, kecuali akan diijabahi oleh Allah. Ya, karena di Mesir banyak orang Arab pandai doa masing-masing, di Hadramaut, di Yaman banyak orang Arab pandai doa masing-masing. Imamnya cuman memulai saja, kayak memberikan isyarat, Allahumma sholli wa sallim. Masih mana ya? Kira-kira mungkin dapat 1 menit, 2 menit baru